Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali ketemu bareng gue Herjunot Saputra. Seperti biasa kita ketemu di jam 4 sore ya setiap hari dengan tema beda-beda dan tentunya dengan narsum yang berbeda-beda untuk kita bawa ke ruangan ini. Dan banyak hal yang sudah kita bawa untuk teman-teman, mulai dari politik, sosial, ekonomi pastinya. Tapi di luar itu ada hal-hal yang kita bahas juga, sesuatu yang ringan, musik, budaya juga pernah kita bahas di sini. Dan semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan yang dikerjakan juga lancar. Dan untuk kita seperti biasa ya, kalau teman-teman nonton podcast kita punya beberapa platform yang bisa disaksikan di sini. Ada di Instagram, ada Facebook juga, ada Twitter, YouTube, semuanya @partaiprindo, gampang banget dicari. Ada RCTI Plus juga, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. Dan tema hari ini menarik sekali. Kita akan bicara bagaimana sebenarnya ini yang dekat sekali dengan lingkungan kita, dekat sekali dengan hal-hal keseharian kita, dan harus kita waspadai, harus kita jadiin concern, karena yang bicara namanya crime ada di sekitar kita. Ini bekal untuk kita bagaimana di luar sana, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua juga harus memahami bagaimana sebenarnya melihat problem terkait kekerasan seksual. Karena nggak jarang yang namanya pelaku kekerasan seksual bukan semata-mata kadang orang di luar yang kita nggak kenal, bahkan orang-orang terdekat pun bisa jadi pelaku. Nah, tema hari ini ada ugly truth ya, bahwa memang saat ini Indonesia disebutkan darurat kekerasan seksual pada anak dan remaja. Nah, ini akan kita concern bicara anak dan remaja. Tamu hari ini, narasumber kita adalah seorang ketua DPD RPA Perindo Jakarta Pusat, sekaligus Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Partai Perindo. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Mirna Andi. Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam, Mas Terima kasih Juno. sudah hadir sore hari ini. Apa kabar Bu? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Mas Juno Alhamdulillah. juga ya. Alhamdulillah. Gimana hari ini? Menyenangkan kah? Atau Ya, menyenangkan. Alhamdulillah, meskipun agak crowded sedikit iya, benar. pagi. Jakarta. Biasa. Ya, Jakarta pagi, siang, sore selalu Agak padat. rainy sedikit. Hujan juga pasti akan menambah Betul. macet-macet. Tapi nggak apa-apa Bu. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Yang penting bisa banyak hal yang kita lakukan. Iya, betul. Bu Mirna juga kalau tadi aku bilang Ketua DPD RPA ya Bu ya? Ketua Berarti RPA, memang RPA. concernnya ke anak-anak, perempuan, remaja, Ya, seperti itu. Ini memang kenapa Ibu tertarik di RPA ini? Jadi RPA ini sebelumnya adalah kita menangani kasus. Kita lihat di luar itu kan banyak ya gitu loh. Sekarang mereka para yang terkena hal tersebut, terdampak, tidak berani melaporkan Speak up, atau ya. mengungkapkan. Betul. Entah tekanan ya kan, apa masih itu berhubungan dengan saudara, biasanya begitu. Kadang juga korban ngerasa malu ya Bu, Iya, karena aib kayak gitu kan. Padahal nanti malu betul. aib kita begini-begini. Tapi kan dibalik semua itu kan mereka tidak akan bisa berkembang. Betul. Karena tekanan tersebut, Ya, trauma. psychological pasti mental ya. Trauma itu akan efek. Jadi saya sama kebenaran Ibu Ketua ini memang sudah malam melintang di dunia aktivis. Kita semua juga pasti pada tahu Bu Jenny Latumahine Bu itu dia sudah sekitar 20 tahun untuk hal seperti itu. Dia gerak sekali, gigih dia mengcover para pelaku-pelaku tersebut. Dia tidak mau setengah-setengah. Jadi sampai ke pidana. Dinaikkan kasus itu. Benar, karena saya sering sekali lihat bagaimana liputannya ya terkait Bu Jenny dan RPA itu RPA banyak tadi yang memang mengawal kasus-kasus kekerasan. Dan ini ya Bu Mirna sendiri sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, tentunya ini punya ikatan yang sangat kuat ya terkait hal-hal seperti ini. Karena saya yakin ya kita tidak ingin melihat bagaimana anak remaja, perempuan khususnya jadi korban. Tapi sebelum ke tema juga, ini menarik, Bu Mirna terjun ke politik nih. It must be. Ya. Berat nggak sih Bu untuk seorang perempuan terjun ke politik dari sudut pandang Bu Mirna? Ya berat, karena mungkin udah makin kesini udah mesti kita kita udah harus terbiasa gitu loh, ya kan. Apalagi dengan kita menghadapi seperti misalnya kasus-kasus di RPA, itu kan terus terang ya kita berhadapan dengan orang instansi, pelaku kejahatan segala macam.
ya mungkin kita sedikit banyak belajar dari situ. Oke. Dan kalau selain di Parpol, kegiatan di luar, Bu Mira kalau boleh tahu apa, Bu? Iya, kebenaran saya kalau yang untuk di perusahaan, saya bekerja sebagai di training training learner di perusahaan Korea, ya di Sudirman gitu loh. Cuman tidak memakan waktu banyak, hanya half karena bagian cuma di training. Lalu sampingan saya itu adalah membuat buku seperti IO ke mungkin ke wali kota, ke gubernur untuk mengungkapkan aset-aset yang ada di satu daerah kota daerah misalnya Sulawesi gitu loh. Itu kan kaya sekali kan gitu loh. Jadi ada rempah, ada hasil bumi segala macam gitu. Jadi itu kita olah dalam satu buku yang nanti akan diberikan atau dialokasikan kepada ada mungkin investor, guest, jadi selain tadi memang kepala daerah, ada di ranah politik, tadi di corporate juga sebagai learning trainer tadi. Iya, betul. Berarti sering ketemu banyak orang ya, training seperti itu dan tadi membuat buku juga. Jadi memang 3 kegiatan itu yang Ibu lakukan sejauh ini. Nah Bu, kita ke tema ini, kalau saya bacakan Indonesia kata tadi darurat kekerasan seksual ini bukan sekedar, sebenarnya bukan sekedar judul ya bahwa darurat, tapi memang benar karena kalau dari data yang saya baca ya Bu ya, di 2022 kasus kekerasan seksual itu meningkat 2 kali lipat. Betul. Karena di 2022 itu ada 9.500 teman-teman ya kasus per tahun, right? Tahun sebelumnya itu cuma ada 4.000. Jadi sebenarnya 4.000 ke 9.000 dua kali lipat. Itu kenapa kita bicara ini tadi bahwa ada sesuatu nih yang harus kita benerin. Kalau dari sudut pandang Bu Mirna sendiri, kenapa sih kok kita katanya bangsa yang sangat beradab, ya oke, teknologi makin maju, tapi kenapa hal ini bisa jadi terjadi? Iya, jadi 2 kali lipat, 4.000 lebih naik. Iya. Kalau saya nangkepnya sih selaras dengan kita kan pasti di lapangan ya. Baik. Untuk tahu soal itu. Itu pasti penyebabnya adalah satu, pengawasan. Ya. Pengawasan yang sudah kurang, itu udah pasti. Lalu mungkin ada banyak yang nggak concern jadinya gitu loh. Jadi orang yang harusnya mungkin bagian hukum apalah saya tidak tahu, itu mungkin kurang menjajaki di lapangan. Ada pihak-pihak yang mencari tahu gitu loh. Lalu sosialisasi itu juga kurang. Sosialisasi adalah bahwa ini anak jangan diginiin loh gitu loh, ya kan. Kadang kita kasus yang terjadi di kasus yang ada itu biasanya misalnya ayah tiri, itu dia gak suka sama ininya, masih kecil, rata-rata yang menjadi kena pelakunya itu kadang 6 tahun gitu loh, 7 tahun gitu lah, itu menjadi kekerasan. Kadang ada yang pelecehan juga karena ya tiri. Jadi ya itu yang sering terjadi. Jadi kan tidak ada sosialisasi dan memang adabnya sudah iya. Plus juga bagaimana kadang memang society kita ya Bu ya makin maju ya, tapi kadang makin less care ya, makin cuek. Betul ya. Dengan lingkungan, dengan dulu kan memang kita paling tidak kita lebih dekat dengan tetangga. Ya, jadi sekarang kadang kita nggak tahu di lingkungan kita. Sekarang kan mungkin kalau dulu kan care each other gitu ya. Yes. Kita lagi apa sore-sore. Mungkin sekarang udah makin kesini-kesini. Jadi kesannya kalau kita malah celingak di tengah apa? Kepo ya, lu mau tau aja kan gitu. Perlu yang perlu tadi pengawasan. Ya, untuk kurangi hal-hal seperti itu. Benar, nggak hanya soal kekerasan ya, misalnya kriminal lain pun kalau kita makin aware sama lingkungan tetangga, kita bisa paling tidak bisa cegah, bisa tolong kalau ada ya kejadian seperti itu. Iya. Nah, tadi Bu Mira bilang bahwa kekerasan seksual ini menarik, bahwa kasus-kasus seperti ini kan banyak kadang bukan orang asing ya Bu, bukan orang yang kita nggak kenal aja yang bisa melakukan itu, tapi juga orang-orang terdekat. Misalnya banyak kasus misalnya ayah tiri, ya ada juga pamannya, even ada yang kandung juga sebenarnya. Iya. Bagaimana Ibu melihat bahwa ancaman itu tuh dekat banget dengan anak-anak dan remaja, bahwa itu kadang datang dari lingkungan keluarga sendiri? Iya. Jadi
karena kita nggak tahu ya, mungkin ya itulah kita mungkin si ini terlalu percaya sama saudaranya, pengawasan. Kan anak bawah umur 6 tahun 7 tahun gitu kan kadang-kadang mungkin ya ini yang saya lihat mereka sebentar ya, saya mau ada perlu sebentar, aku titip. Dan itu nggak mungkin terjadi tidak sekali 2 kali. Nah itu yang mungkin menjadi trigger gitu awal mula kayak gitu. Nah itu kan nggak mungkin, biasanya sih anak tidak akan memberitahu pada awal misalnya kejadian. Mereka akan pasti di abuse, jangan awas ya kamu, diancam gitu. Jangan ngomong. Nah itu. Jadi setelah beberapa kali ya itu mungkin itu menjadi trigger ya, yang seperti itu gitu loh. Jadi memang sebenarnya memang pengawasan gitu loh. Plus juga mungkin kalau bicara edukasi Bu, untuk anak-anak sendiri perlu nggak sih menurut Ibu Mirna ya mengajarkan gitu defense atau mungkin knowledge bahwa untuk anak-anak itu sendiri kalau ini tuh nggak boleh, harusnya ini dilarang. Kalau ada yang menyentuh kamu seperti ini, kamu harus ngapain, hal-hal kayak gitu gimana? Makanya mungkin itu kita adakan sering sosialisasi dari RPA sendiri gitu. Sekarang jadi harus ada sosialisasi terutama dari ibunya ya, orang tua itu utama. Karena orang tuanya yang akan menegur dan kamu jangan kesini gitu loh, kamu ini nggak usah gitu. Mungkin lebih kita warningnya ke orang tuanya itu. Kalau dari pihak sana ya paman siapa kita nggak bisa ngatur. Betul. Iya kan gitu. Karena eksternal kadang ya tadi. Eksternal kita kan nggak tahu tabiatnya seperti apa di luar gitu. Internal ini penting ya Bu. Iya, jadi di rumah peran ibu jadi harus mengedukasi anaknya. Betul. Kalau ada hal-hal yang seperti itu harus seperti apa dilaporkan, berontak atau harus harus dilaporkan. Benar. Jadi kayak misalnya saya kan pernah dapil 1 Jalan Pusat. Nah itu ada pelakunya, ada kita lagi udah ini Jakarta Pusat. Udah pindahkan, dia domisilinya di Cempaka Putih. Jadi itu dia masih berusia 6 tahun dan itu paman ya, benar-benar paman itu. Jadi dia diajak, ya karena memang paman, mereka berpikir nggak mungkin itu keluarganya kan. Tapi ternyata sekali 2 kali diajak ke suatu kayak mungkin gudang belakang. Nggak tahu, gudang belakang sekali diajak, lalu diajak lagi gitu. Mungkin ketika baru ketahuan, nah itu langsung ibu samperin sama kita, langsung kita bawa ke Kapolsek gitu untuk dipidanakan. Dan sekarang pelakunya sudah dapat. Gitu. Itu salah satu kasus yang ibu tangani ya. Itu yang di Jakarta Pusat. Tapi sejauh ini RPA sudah menangani 16 kasus gitu loh, dan alhamdulillah banyak yang sudah tertangani dan sampai kasus divonis gitu loh. Sampai 14 tahun, 16 tahun. Jadi RPK pencapaiannya. Tapi memang ya Bu, kalau kita lihat kasus-kasus kekerasan seksual ini banyak terjadi di lingkungan yang memang ya mungkin ekonominya masih kurang, orang tuanya juga mungkin edukasinya juga belum banyak ilmunya gitu ya. Nah ini juga PR kita bersama, karena sebenarnya akar-akar dari permasalahan ini tadi kesejahteraan tuh ya, kemiskinan, ekonomi. Iya betul. Ini yang ya insya Allah kalau kita bisa tadi perutnya sudah kenyang ya Bu ya, perutnya udah lumayan, mikir begitu ya. Dan pendidikannya udah lumayan bagus, bisa diakses, hal-hal kayak gini juga pasti tercover. Tapi mungkin juga ada juga akibat itu tidak bisa dihindari dari sosmed sekarang. Sosmed ya, saya setuju ya. YouTube ya. Kita nggak bisa halangi orang lu punya gadget nggak boleh ya setel ini gitu, apalagi sudah dewasa ya. Itu gimana ya sebenarnya, dari sosialisasi aja kita udah mulai nanti ke sekolah ke benar, karena kalau kita bicara media sosial itu lumayan berefek Mas, kejam sih untuk saat ini ya. Siapa yang bisa atur video bagus, itu nongol satu ada yang bagus manfaatnya ya Bu ya, untuk kita. Tapi di luar itu kadang kalau kita nggak kuat gitu ya, kalau kita nggak teredukasi, kita tidak bisa kalau kita nggak bisa memfilter ya sudah. Ya banyak kejadian itu ya, mungkin berpengaruh juga dari yang hanya 4.000 menjadi 9.000 kasus gitu. Dan ini juga jadi kadang orang tua juga harus berpikir ya ketika memberikan gadget ke anak-anak, ayah itu juga. Iya benar. Kalau saya terus terang ya
kalau bisa sih, kalau pribadi ya saya bilang, kalau bisa sih usia 3, 4 itu jangan dikasih dulu kalau menurut saya gitu loh. Betul. Jadi 6 tahun pun itu harus pakai filter. Filter maksudnya ayo kamu bolehnya lagi nyetel apa, kamu bolehnya nyetel ini ya, kalau ini nggak boleh. Karena kadang gini Bu, Gitu loh. anak juga bisa jadi juga pelaku kan? Iya, Bisa, benar. bukan hanya Kan bicara ada korban. sekarang kan elementary school tuh mereka sudah bisa, dan ya nauzubillah mereka sudah pernah ada yang begitu. Iya. Jadi ya nggak tahu ya itu, ya itu Baik, filter. dan kalau kita bicara undang-undang Bu, RUU Betul. TPKS, undang-undang TPKS bukan RUU tahun lalu Iya. ya undang-undang TPKS. Ada yang bicara misalnya hak restitusi ya. Betul. Kita ya pelaku harus juga membayar selain iya. di hukum dia juga. Hukum bayar Bagaimana denda. Ibu melihat? Kalau saya sih bagus sekali biar ada efek jerah, karena Betul. bicara korban kekerasan seksual mereka nggak cuma bicara mentally yang rugi atau fisik yang rugi, Betul. ya ekonomi juga pasti terdampak. Ekonomi Bagaimana terdampak. Ibu melihat bahwa ya memang harus seperti itu, harus diganti rugi juga dong? Harus karena apa gini loh, kita dengan setengah-setengah aja 4.000 jadi 9.000, apalagi kita nggak ngasih jerah yang Efek jerah. makanya ibu ketua makanya itu selalu dia nggak mau kalau cuma 4 tahun Wah. efek jerahnya. Ya, why not? Dari beberapa belasan yang kasus tertangani itu semua 8 tahun ke atas. Biar Biar dia nggak iya. berpikir 2 kali, cuma 4 tahun lo Plus keluar kalau lo main bisa lagi. tadi ya Bu, restitusi ya, Betul, harus bayar. harus bayar. Dan ada denda kalau nggak salah sekitar 100 juta gitu. Terserah, mereka udah standar gitu-gitu aja melakukan kayak gitu. Coba apa yang mereka mau beri, nggak masalah, udah biarin. Karena saya setuju, karena kalau kita bicara korbannya anak-anak, apalagi di bawah umur. Iya. Trauma sampai gede loh Mas. Iyalah Ibu, Dari segitu. rasa sakit hati kita pun kadang nggak kebayar dengan Nggak hukuman kebayar. ya, dengan 8 tahun Iya. whatsoever denda. Kalau misalnya hal itu terjadi pada ada orang tetangga atau yang mana yang nyamperin dia untuk melakukan hal itu masih bisa kita pindah ke areal. Tapi kalau masih ada hubungan kita Ya. paman apa gitu loh, Benar. kita pasti hate aja judulnya. Iya, bukannya kita dendam ya Bu. Iya, tapi pasti itu. Tapi karena kekerasan yang melibatkan tadi korbannya anak-anak, saudara sendiri, Iya. aduh kayaknya rasanya nggak kebayang ya Bu. Dan ya. kadang lucu juga kalau ada yang makanya kan kita temanya adalah RPA ini ibu dan anak, perempuan dan anak. Nah, ibu dan anak perempuan ini kadang-kadang yang dewasa juga tidak mau mengadukan kalau dia dapat seperti itu. Exactly. Ini yang Tekanan, jangan kan pressure. anak kecil ya, Iya. orang dewasa yang menjadi korban pun kadang tadi ngerasa ini aib atau ngerasa malu gitu ya. Well, pastinya seperti itu, tapi di luar Nanti itu saya berarti harus split sama ini saya dong. tapi di luar itu harus speak up sih ya. Karena kalau mereka tidak ngomong, tidak Iya. lapor, ya kayak gini didiemin nggak bisa. nggak bisa gitu loh. Jadi memang ya dari kitanya Plus juga ini Bu Mirna, masyarakat, orang-orang di sekitar kita ya, kalau ada korban kekerasan seksual jangan dijadiin momok gitu ya. Betul. Karena kadang kita yang mengucilkan gitu, kita ngerasa malu, saudara saya. Nah, itu yang membuat mereka menjadi 3-4 kali nggak mau adukan. Exactly. Jadi Kita makanya ibu tuh tanya. selalu bilang kalau ada di daerah mana laporkan sama kita. Oke. Kita akan melakukan pendampingan secara gratis dari RPA Perindo sampai kasus ini tertangani. Baik. Dan Ibu Mirna ini Dapil 1 Dapil Jakarta 1. Pusat. Mudah-mudahan Tadi lancar. Sudah handle beberapa kasus, sudah punya pengalaman. Iya. Insya Allah nanti kalau di DPRD lancar, ini salah satu goals ya Bu ya? Iya, yang akan itu goal diperjuangkan. saya Oke. pasti. Oke. Karena terus terang saya direkomend sama Ibu Ketua untuk caleg untuk Dapil 1 ya Dapil memang beliau yang mensupport Oke, saya. di Jakarta Pusat. Ibu juga Oke, ya, itu battle yang lumayan. Iya, harus. Tapi insya Allah kalau niat kita baik Bu Betul. ya. Baik lagi nawaitu benar. Pak, kita maunya apa? Benar, Mas? kalau kita ngelakuin sesuatu nawaitunya penting di iya. luar kerja keras pastinya. Pasti. Semoga nanti ada hasil yang baik untuk Bu Mirna Baik, dan Mas Indo teman-teman. juga. Amin ya Allah. Makin baik yang kita bisa bantu Iya, ya Bu benar, ya. benar, Khususnya itu anak-anak aja. dan perempuan, karena kita pengen bangsa ini nggak hanya maju secara ekonomi, tapi mentally adab kita juga makin dewasa, Betul. makin Indonesia lagi. Iya. Aha. Jadi kita pengennya nggak cuma infrastruktur yang Betul. gede, tapi Nggak cuma kereta cepat. betul, apa-apa gitu ya. humanity-nya juga ada gitu loh. Betul. Bu Mira, terima kasih atas Sama-sama. waktunya, senang banget obrolan singkat kita. Betul. Sukses sehat-sehat ya Bu ya. Sama-sama. Salam buat teman-teman di RPA Iya, dan juga teman-teman kita di sampaikan.
Jakpus Dapil 1. Jakpus ya. pasti. Baik, dan Nanti saya sampaikan. ya, sebelum kita tutup teman-teman, podcast Aksi Nyata ini berkaitan dengan Partai Perindo. Campaign yang kita punya nih, values yang tadi yang kita obrolin sama Bu Mirna semuanya ini teman-teman juga harusnya bisa relate bahwa kita harus produktif, harus solutif ya. Kalau ada masalah harus jadi aspiratif, harus ngasih jalan keluar seperti itu, dan juga modern, bersih, berintegritas, penting juga, peduli. Nih, ini penting karena kadang kita nggak, jangankan sama bangsa lingkungan kita aja kadang nggak kenal gitu kiri kanannya siapa. Turun tangan untuk Indonesia Sejahtera, kalau bisa punya chance itu kenapa enggak. Nah, untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini ya, di partaiperindo.com, atau juga boleh download apps kita di Play Store dan juga App Store di sini juga. Monggo di download, itu banyak informasi terkait Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita hari ini Bu Mirna. Sama-sama. Dan terima kasih untuk Partai Perindo, semoga sukses selalu dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera. Saya Herjunot Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.